Alhamdulillah huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah huwallazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillah yang kami hormati, yang kami muliakan para alim, ulama, sesepuh agama, sesepuh masyarakat yang mulia, yang kami ta'zimi, Bapak Dr. Handes Ria Nursan selaku Gubernur Kalimantan Barat, yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ketua Masjid Agung Al-Ikhlas, Bapak Marwan Nur MM, yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Koordinator Bidang Dakwah, yaitu Bapak Muhammad Nasir Sam MPDI, menuju pada dua istri. Masya Allah. Kalau tadi saya tidak mau menyebutkan, tidak berani menyebutkan Pak SH MH Pak. Yang kami muliakan Bapak pembawa acara Al-Mukarram Ustadz Junaidi SPDI, membeli selasih di Kartiasa, selasih ditanam di Kanada. Terima kasih kepada pembawa acara, nampak-nampaknya lebih ganteng daripada saya. Serta bapak-bapak, para jamaah suling, ibu-ibu yang di belakang, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, ta'zim saya kepada bapak ibu sekalian. Apa kabarnya bapak ibu sekalian? Sehat? Sehat Pak? Ibu yang di belakang sehat? Badannya sehat Pak? Alhamdulillah. Dompetnya Pak sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada subuh hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya, sehingga kita diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini guna melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, salat subuh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nanti kala kita semua ini mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan dan kita curahkan keharibaan kita kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikut beliau hingga umat akhir zaman. Kata Rasul sedang duduk bersama sahabatnya. Lalu Rasul bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapakah yang paling mulia di antara kita?" Apa kata sahabat? "Engkau wahai Rasul yang paling mulia." Lalu setelah sahabat ngomongnya begitu, Rasulullah ini langsung menangis, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah menangis terseduh-seduh. "Tahukah kalian wahai sahabatku, orang yang paling mulia nanti setelah kita, setelahku adalah yang tidak pernah melihatku, yang tidak pernah menatapku, bahkan tidak pernah ketemu denganku. Siapakah itu wahai Rasulullah? Yaitu umat-umatku, ummati. Masya Allah.
Bapak Ibu kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu karena berhubung saya dikasih waktu hanya berapa menit ya. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur. Nampaknya kita ini kedatangan pemimpin kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini pertanda berkah untuk kampung kita, khususnya Kabupaten Ketapang. Burung nuri terbanglah tinggi, hinggap di pohon kayu meranti. Bapak Gubernur nampak-nampaknya orang baik hati. Kita doakan mudah-mudahan jangan sampai nambah istri lagi. Masya Allah, saya yakin tidak akan mungkin Pak ya. InsyaAllah beliau orangnya baik hati. Mudah-mudahan selalu di hati kita. Ya amin ya rabbal alamin. Kita doakan 5 tahun ke depan beliau naik jadi gubernur lagi Pak ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu ini, nampaknya wajah ini bahagia semua. Bahagia tak Pak ini? Bahagia tak Pak? Alhamdulillah bahagia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada subuh hari ini semuanya dalam keadaan bahagia, senang ya Pak ya. Kalau ada yang sakit kita doakan mudah-mudahan sakitnya cepat sembuh ya. Ada 4 kriteria menurut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 kriteria atau 4 ciri manusia yang bahagia. Seperti apakah itu 4 ciri manusia yang bahagia menurut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah melihat orang yang selalu rendah di bawahnya. Yang pertama adalah kita melihat orang yang lebih rendah daripada kita, ya Pak. Nah, jadi kalau kita mau bahagia itu kita harus melihat orang yang lebih rendah daripada kita. Bagaimana caranya Pak? Masih ada yang orang itu lebih kurang dari kita, ya Pak ya. Nah, orang yang kita diberikan kemampuan pada hari ini, ada yang di rumahnya lagi sakit. Orang yang ada kita diberikan kekayaan, ya kan? Kita diberikan kekuatan, ada yang miskin, yang tidak bahkan punya apa-apa. Kita harus wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang paling penting itu adalah suasana hati kita. Betul Pak? Suasana hati kita itu baik, tentram, aman, damai, nyaman. Itu kuncinya Pak. Walaupun kita punya rumah besar, tapi hati kita ini kecil, apalah artinya rumah besar, betul? Walaupun rumah kita ini peot, gubuk, tapi kalau hati kita ini besar Pak, luas, serasa di surga, baiti jannati. Rumah Rasulullah itu kecil. Bahkan Rasulullah kalau tidur itu beralaskan pelepah korma. Tapi beliau itu tetap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat Jibril itu datang kepada Nabi. Hai Nabi, ini gunung aku jadikan emas, apakah engkau mau menjadi kaya? Apa kata Rasul? Aku tidak mau. Kata Nabi. Rasulullah walaupun kakinya sampai bengkak-bengkak Pak, solat bangun tengah malam, itu tandanya orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia Pak, masih bisa diberikan Allah kesehatan ya. Mari kita jaga ini Pak, kesehatan kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang ada Pak orang di kampung saya tuh, lihat tetangganya beli motor Pak, sakit. Lihat tetangganya beli mobil, langsung stroke. Esoknya Pak mati. Nah, kan kita ini kan kalau melihat sesuatu itu jangan melihat ke atas, lihat ke bawah. Itu orang bahagia. Kalau yang punya, ada yang punya pesawat, bersyukur masih ada yang punya mobil. Yang punya mobil pun bersyukur masih ada yang pakai motor. Yang pakai motor bersyukur masih ada yang pakai sepeda.
Yang pakai sepeda bersyukur karena masih ada yang jalan kaki. Pun yang jalan kaki bersyukur masih ada yang sakit, tidak dapat bergerak Pak, stroke. Ada di sini yang stroke. Yang stroke pun bersyukur. Ada yang dah tidak dapat bergerak lagi Pak, di rumah sakit terbaring. Yang tidak dapat bergerak lagi pun bersyukur. Ada yang tetangga tuh pergi tak balik-balik lagi Pak, mati. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa realisasi daripada syukur? Makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak lama Pak solat tu. Paling lama 10 menit. Betul Pak? Paling sedikit 7 menit. Banyak orang, kalau seandainya orang tu tahu keutamaan pada solat subuh, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Itu paling kaya orang Pak. Orang solat subuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, menurut Rasulullah, orang yang bahagia itu adalah orang yang dalam hal agama dia melihat ke atas. Dalam hal agama dia selalu memandang ke atas. Ada orang yang lebih tua dari saya, tahajudnya mantap, puasanya mantap, solat subuhnya tidak pernah tinggal, sedekah subuhnya tidak pernah tinggal, dengan tetangga selalu sedekah, selalu silaturahmi. Loh, saya yang muda ini kok kalah dengan yang tua-tua. Ibadahnya mantap, kualitas ibadahnya rajin, baca Qur'annya apalagi lagi, ya kan? Jadi kalau dalam hal agama kita melihat kepada yang di atas. Kalau yang pertama tadi, kalau dalam hal dunia kita melihat ke bawah Pak. Tapi kalau dalam hal agama, lihat orang yang paling alim dari kita, kita berkacamata. Jadi contoh, ya Pak ya. Jadi contohlah orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, ya. Mudah-mudahan kita nih Pak dalam keadaan istiqomah, konsisten dalam ibadah, ya. Contohlah orang-orang tua kita dulu. Walaupun tak punya apa-apa tapi ibadahnya kuat, ngajinya kuat. Ada bahkan sampai digali kuburnya tu Pak, masih utuh kuburannya, masih utuh jasadnya tadi, bukan kuburannya, jasadnya tu masih utuh. Karena waktu dia masih muda sampai tuanya sering membaca Al-Quran, utuh dia punya jasad, wangi kuburannya. Alhamdulillah. Itu contoh kita. Banyak pelajaran yang harus kita lihat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bahagia menurut baginda Muhammad SAW adalah orang yang tidak memikirkan kebaikannya, tidak melihat kebaikannya yang telah dilakukannya untuk orang lain. Kalau Pak Gubernur misalnya, mohon maaf ya Pak, pernah ngasih infak, sedekah atau kurban, tidak pernah diomong-omongkan. Misalnya Bapak pernah sedekah dengan si A, si B, tidak pernah diungkit-ungkit. Atau Bapak pernah menolong orang tadi pernah jelek sama Bapak, itu menjadi amalan Bapak. Jangan pernah dikenang lakukan terus kebaikan, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, baik itu atau buruk, akan kita lihat hasilnya nanti ketika kita nanti menghadap Allah. Lakukan Pak yang terbaik. Hari ini kita harus berubah. Lakukan 5 waktu Pak. Itu berharga Pak nanti. Satu sedekah kita walaupun 1.000, 2.000 Pak, itu berharga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dasari dengan keikhlasan. Maka ketika kita bersedekah, ketika kita menolong orang lain, jangan pernah kita ungkit kembali pemberian kita atau pertolongan kita kepada orang lain. Ini orang yang bahagia. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah orang yang selalu memuhasabah diri, merefleksi diri terhadap apa yang pernah dia lakukan. Ayo Pak, kalau kita mengulang-ulang Pak, dulu kita pernah berbuat apa? Selama saya waktu masih muda dulu saya pernah berbuat ini dan itu, saya pernah melakukan ini dan itu, saya pernah menzalimi orang, saya pernah mengatai orang, saya pernah membuli orang, bahkan saya pernah berbuat dosa banyak sekali. Ada tak Pak manusia yang tak luput dari kesalahan? Ada tak Pak di sini? Tidak ada. Semuanya ada salah dan khilafan. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya oleh istrinya, "Wahai
Amirul Mukminin, kenapa engkau setiap hari menangis? Kenapa setiap malam engkau menangis? Apa kata Amirul Mukminin? Umar bin Abdul Aziz, saya menangis karena saya takut nanti di hadapan Allah saya akan dihisab terhadap apa yang saya lakukan selama di dunia ini. Dia menangis Pak setiap hari. Kalau Bapak pernah tak menangis Pak? Pak Gubernur pernah menangis Pak? Pernah ya. Pak Marwan pernah menangis ya. Kalau kita ditinggalkan istri kita menangis tak Pak? Kenapa Pak menangis? Menangis paling sebentar. Asal ada 2-3 bulan Pak kawin lagi. Betul tak Pak? Nah, ya. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, koreksilah diri kalian, introspeksilah diri kalian, refleksilah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisab dulu diri kita Pak. Ini kaset saya selama hidup di dunia ini, film saya selama hidup di dunia ini, dari saya kecil sampai saya dewasa, sampai saya tua, ini film saya. Kalau yang jelek-jelek di-delete, ya kan, dihapus jejaknya. Kalau dulu kita pernah meninggalkan jejak, rekam jejak tidak baik, digital tidak baik, kita delete Pak, kita hapus, kita lakukan kebaikan. Kalau ada ulama masuk surga, itu biasa Pak ya. Kalau sahabat itu dah pasti masuk surga Pak. Para nabi, para ulama. Nanti kita semuanya pengen tak Pak masuk surga? Pengen tak Bapak Ibu masuk surga? Ibu pengen tak masuk surga Bu? Bapak-bapak pengen tak masuk surga? Yang mau masuk surga angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan dulu. Yang mau masuk surga angkat tangan dulu. Yang tidak mau angkat tangan berarti mau masuk. Insya Allah kita semua ini Pak, semuanya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi nanti Pak, ada orang ketemu dengan pelacur masuk surga. Lah kenapa Pak Ustaz? Ada pelacur masuk surga Pak. Bayangkan, kalau ulama, kalau ustaz, kiai, para sahabat masuk surga, itu dah biasa. Tapi ini pelacur masuk surga. Lalu ada cerita orang, saya cerita orang Pak. Jadi katanya nanti di surga itu ada pelacur. Lalu ketemulah seseorang ini dalam surga. Lalu tanya, loh Mbak Yu, kok kamu ada dalam surga? Lah, saya itu katanya memang pekerjaan saya ini sebagai pelacur. Setiap hari saya ini mangkal, ya kan, pergi bekerja dari hasil yang tidak baik. Pas waktu itu saya lewat depan masjid katanya. Ada ustaz berceramah. Bahwa ustaz berceramah itu ada hadis Nabi yang mengatakan sebanyak apapun dosa kamu, walaupun itu memenuhi bumi, memenuhi langit, ketika kamu bertaubat kepada Allah, kamu menangis di hadapan Allah, kamu menyesali atas perbuatan yang telah kamu lakukan, maka sebanyak apapun dosamu, walaupun sebanyak bumi dan langit, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Dari situ Pak, katanya saya itu menangis. Kata pelacur tadi yang dalam surga, saya menangis sejadi-jadinya. Saya bertobat kepada Allah. Saya tidak mau melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Saya tidak mau jadi pelacur lagi. Akhirnya saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun saya mampir dulu ke tempat lain sebelum saya masuk surga. Jadi mampir dulu Pak dia ke tempat lain itu baru masuk surga. Nah kita sama begitu Pak. Ya, tak ada orang yang tak luput dari kesal. Makanya kita tidak boleh memponis orang lain itu jelek, masuk neraka, masuk tidak boleh. Ya, kita koreksi diri kita sebelum kita mengoreksi orang lain. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dari keempat kriteria ini, mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti dia termasuk orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, celakalah dia. Mau Pak jadi orang celaka? Tentu kita tidak mau ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada subuh hari ini diberkahi oleh Allah dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Gubernur. Saya mohon maaf kalaulah pedang melukai tubuh masih ada harapan obat hendak dicari. Tapi kalau dah lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari selain daripada permintaan maaf saya. Saya akhiri, kurang lebih saya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.